Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya, yaitu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merajalela. Berbicara korupsi, korupsi yang kita kenal ialah penyalahgunaan kepercayaan masyarakat publik yang dikuasakan kepada penguasa untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, dan bisa disebut juga penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi yaitu mempunyai dampaknya ialah ada 3. Yang pertama itu dampak bagi masyarakat dan individu, terus yang kedua berdampak pada generasi muda, terus yang ketiga adalah berdampak bagi masyarakat bagi birokrasi. Nah, dampak bagi masyarakat individu, dampaknya ialah menjadikan masyarakat yang buruk, yang kacau, dan juga tidak ada sistem sosial yang berlaku. Dan dampak bagi masyarakat juga menyebabkan perbedaan yang tajam, yang antara lain adalah kelompok, perbedaan individu, perbedaan kekuasaan, dan perbedaan pendapatan dan lain-lain. Nah, terus yang kedua dampak bagi generasi muda. Nah, di sini dampaknya itu membuat generasi muda yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, karena korupsi saat ini sudah menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi budaya di negara kita, dan juga dapat melemahkan mental bagi generasi muda. Terus yang ketiga adalah dampak bagi birokrasi. Dampak bagi birokrasi adalah meningkatkan biaya administrasi yang tidak baik, dan juga meluasnya keresahan publik dan ketidaksetaraan sosial. Di korupsi juga pemberantasan korupsi juga mempunyai hambatan-hambatan yang diantaranya adalah hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan yang terakhir adalah hambatan manajemen. Hambatan struktural yaitu hambatan ini bersumber dari kelakuan penyelenggara negara yang membuat penanganan tidak berjalan dengan lancar atau kurang efektifnya penyelenggara negara. Terus yang kedua adalah hambatan kultural. Hambatan ini bersumber dari kebiasaan tidak baik yang terjadi di masyarakat, biasanya masih memiliki sikap sungkan sehingga menghambat pemberantasan korupsi. Terus yang ketiga adalah hambatan instrumental. Hambatan ini yaitu bersumber dari kurangnya instrumen pendukung. Biasanya penanganan ini dilakukan oleh kelompok yang mengalami tumpang tindih sehingga menyebabkan koruptif. Terus yang terakhir adalah hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu bersumber dari diabaikannya konsep-konsep manajemen yang baik. Di antaranya ialah kurangnya dukungan teknologi, terus tidak independennya organisasi pengawasan. Nah, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang saat ini juga harus mempunyai langkah-langkah. Di antaranya itu langkah-langkahnya itu mendesain ulang layanan publik, dan terutama pada layanan masyarakat. Nah, terus memperkuat terhadap transparansi. Nah, terus meningkatkan pemberdayaan perangkat, terus penegakan hukum yang ketat, terus mereformasi administrasi publik, dan mengamati jenis korupsi sebelum menindaklanjuti korupsi, dan memaksimalkan kekuatan masyarakat dan menggunakan komunikasi alternatif. Kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa di tengah masalah pemberantasan korupsi yang selalu menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan terus
memperbaiki meskipun hal tersebut tidak menjamin hilangnya korupsi di negara ini. Saran saya ialah diperketatnya hukuman bagi pelaku pidana korupsi, terus diperketatnya pengawasan yang dilakukan oleh KPK atau Polri atau pihak yang bertugas. Terus yang ketiga, membentuk badan yang independen khusus untuk korupsi. Terus yang terakhir adalah menyaring dengan ketat badan anggota KPK. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Sarwini, NPM saya 720700237, PGSDB 2000 angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.